Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Zamzani. Saya dari kelas Sistem Informasi 103 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya di mata kuliah ICT Literasi. Sebelumnya, apa sih ICT Literasi itu? ICT Literasi merupakan aktivitas dalam menggunakan teknologi digital, peralatan komunikasi, dan atau jaringan untuk mengakses, mengatur, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi untuk manfaat dalam suatu kumpulan sosial. Ya, tentunya ya yang sudah biasa kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Lalu di UTS kali ini, saya diminta untuk menjelaskan tentang apa sih artificial intelligence itu dan berikan contoh penerapan yang mengacu pada prospek future teknologi trend. Sebelumnya, artificial intelligence adalah teknologi bidang ilmu dan rekayasa komputer yang berfokus dalam mengembangkan suatu sistem dan algoritma yang memungkinkan sebuah mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasa dikerjakan oleh manusia, seperti belajar, menyelesaikan masalah, dan membuat suatu keputusan berdasarkan pemikiran mereka. Lalu apa tujuan pembuatan dari teknologi ini? Tujuan dari pembuatan AI sendiri adalah untuk menciptakan suatu sistem yang bisa berproses secara cerdas, menganalisis dan memahami jumlah data yang banyak untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dan membuat keputusan terbaik dengan akurasi yang tinggi. Jadi tanpa campur tangan dari manusia, teknologi ini sudah mampu menyelesaikan masalah tersebut bahkan dengan kecerdasan yang sungguh luar biasa sekali. Kemudian untuk contoh penerapan AI di kemungkinan di future teknologi trend kedepannya nanti, yang pertama ada di bidang edukasi atau pendidikan ya. Tentunya nanti teknologi akan semakin canggih dan di bidang ini akan terjadi namanya pembuatan suatu media belajar digital yang dapat mendeteksi tentang ilmu-ilmu yang sedang dicari oleh si user itu sendiri. Jadi si user bahkan tidak perlu mencari secara manual lebih dalam tentang ilmu yang ingin dia dapatkan, tapi sistem dapat memberikan langsung kepada user tentang ilmu apa yang ingin dia dapatkan secara otomatis tanpa bantuan manusia tentunya. Dan yang kedua ada human machine interaction atau kita kenal biasa dengan chatbot ya. Saat ini sudah banyak yang menggunakan sistem ini. Kemungkinan kedepannya mungkin akan ada lebih banyak lagi yang bahkan lebih baik lagi, lebih cerdas lagi. Saat ini udah ada Google atau Siri ya. Dan sekarang mungkin yang benar-benar ramai dibicarakan yaitu ChatGPT. Itu merupakan suatu media yang benar-benar hebat sekali. Ketika kita menanyakan sesuatu padanya, maka langsung akan diberikan jawaban oleh ChatGPT itu sendiri. Sungguh teknologi yang luar biasa kan. Kemudian ada di bidang security ya, tentunya semua keamanan akan meningkat kembali dengan adanya artificial intelligence ini, seperti mungkin face ID, face recognition ya, atau sidik jari ya. Dan masih banyak lagi tentang keamanan yang dapat dibuat menggunakan artificial intelligence ini. Kemudian di pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh penerapan dari machine learning. Machine learning adalah salah satu bagian dari artificial intelligence yang dikembangkan agar dapat belajar secara otomatis tanpa harus diprogram lagi oleh manusia. Machine learning melibatkan penggunaan algoritma dan data statistika untuk menganalisis dan membuat prediksi atau mengambil keputusan berdasarkan data yang ada sehingga bermanfaat untuk melakukan bisnis, mampu mengumpulkan informasi atau pengetahuan secara real time. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah itu machine learning mampu memisahkan antara email yang spam dengan email yang bukan spam tanpa campur tangan manusia. Mesin bisa memfilter sendiri, memisahkan antara mail yang spam dan yang bukan. Mesin bisa berpikir dan memisahkan kalau email yang masuk adalah email yang spam ataupun email yang bukan. Dan yang kedua ada rekomendasi engine ya, seperti yang biasa kita gunakan di berbagai media sosial ya. Itu yang mana media sosial saat ini bisa menampilkan apa saja yang disukai oleh si user itu. Nah, mereka mengukur berdasarkan algoritma sehingga menampilkan apa-apa yang diinginkan oleh si user. Kalau si user suka bola, maka yang ditampilkan pasti akan banyak sekali tentang sepak bola. Kalau si user suka tentang
uh, politik, maka pasti tentunya yang ditampilkan dalam sosial media pasti akan tidak jauh dari politik. Itulah ya, rekomendasi engine yang bisa ditampilkan oleh machine learning. Ada juga Face ID pada smartphone ya, untuk membaca wajah. Dan yang ketiga ada jelaskan dan memberikan contoh penerapan dari cloud computing. Cloud computing adalah layanan komputasi seperti tempat penyimpanan data, networking, pengiriman data, dan menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lain dengan hanya menggunakan internet saja. Konsep komputasi awan ini makin sering digunakan seiring kebutuhan pengguna untuk melakukan pekerjaan secara online karena lebih mudah dan efisien. Lalu, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari nih, ada yang namanya email atau kita dalam bahasa kita kenal seperti electronic mail. Electronic mail ya, pesan elektronik yang bisa mengirimkan pesan tanpa harus mengirimkan tanpa ada bentuk fisik, tapi merupakan bentuk digital saja. Nah, kalau kalian bertanya itu sebenarnya di mana email tuh berada, jawabannya pasti adalah di cloud computing itu sendiri. Email tersimpan di dalam bagian dari cloud computing. Ada Google Drive, ada Dropbox atau iCloud ya, yang mana itu merupakan media penyimpanan online ya, yang tidak membutuhkan memori secara fisik tapi hanya memori secara digital saja. Yang penting kita terhubung dengan internet, maka kita bisa mengaksesnya. Lalu ada yang terakhir, ada penyedia jasa streaming online seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Ya, tentunya mereka semua merupakan media-media yang menggunakan layanan cloud computing ini. Karena ya mereka harus menyimpan file-file mereka ke dalam cloud computing sehingga bisa diakses oleh semua orang yang ada di dunia ini. Ya, satu, hanya menggunakan internet saja. Dan yang keempat, ada jelaskan dan memberikan contoh penerapan dari Internet of Things. Internet of Things atau biasa kita kenal dengan IoT adalah konsep menanamkan sebuah teknologi pada suatu perangkat atau objek tertentu. Nah, seperti misalnya sensor, software, sehingga membuat perangkat tersebut dapat berkomunikasi, dikendalikan, bertukar data, dan terhubung lewat perangkat lain dengan menggunakan internet. Kemudian contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya ada smart home yang menghubungkan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, CCTV, pintu, dan lain-lain dengan menggunakan internet. Terhubung menggunakan satu perangkat saja, mengendalikan semua perangkat yang ada di dalam rumah. Ada QR code yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari juga termasuk bagian dari Internet of Things. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Itu saja, saya Muhammad Septian Zamzani. Terima kasih banyak. Saya undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.